Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Dianarini selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Di sini saya Kiki Julianti, NIM 054, kelas Hukum Ketenagakerjaan C, akan menjelaskan materi terkait serikat pekerja. Baik, memasuki di pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari serikat pekerja. Jadi berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja menjelaskan bahwa serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Sehingga dengan kalimat lain kita bisa mengartikan bahwa serikat pekerja adalah asosiasi atau perkumpulan pekerja yang memiliki tujuan yang sama untuk melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja sebagai anggotanya, maka pengurus serikat pekerja membantu menanganinya atas nama pekerja dan melakukan pembicaraan atau negosiasi dengan pihak manajemen atau pemilik perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, memasuki pembahasan yang kedua yakni mengenai tujuan dan fungsi dari serikat pekerja. Nah, di sini disebutkan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja bahwasannya tujuan dari didirikannya serikat pekerja adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Kemudian disebutkan juga di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja bahwasanya di dalam mencapai tujuan tersebut yang sebagaimana diterterakan di dalam pasal 4 ayat 1 tadi, maka serikat pekerja itu mempunyai fungsi. Nah, diantaranya yang pertama sebagai pihak dalam perundingan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Kemudian yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan kerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, sebagai wakil buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Baik, memasuki pembahasan yang ketiga yakni mengenai manfaat dari serikat pekerja. Nah, di sini saya membagi menjadi 4 bagian mengenai manfaat dari serikat pekerja. Nah, yang pertama yakni dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak. Nah, di sini ketika seorang karyawan itu berada dalam serikat pekerja, mereka itu berada dalam suatu kelompok yang memiliki satu tujuan, yakni ingin agar aspirasi mereka itu didengarkan. Nah, dengan demikian karena adanya banyak suara, maka penyampaian hak itu tentunya akan jauh lebih efektif sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi sehingga meminimalisir konflik yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua yakni menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Nah, di sini kan antara perusahaan dan karyawan harus memastikan bahwasannya masing-masing hak dan kewajibannya itu saling terpenuhi. Nah, di sini manfaat dari serikat pekerja adalah dapat menjadi wadah bagi para karyawan untuk bertukar pikiran satu sama lain yang membantu karyawan menjembatani kesulitan individu untuk menyampaikan pendapat tersebut. Nah, apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, ia dapat menjadi moderator untuk bersama-sama memecahkan masalah. Kemudian untuk poin ketiga yakni pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Nah, di sini ketika ada karyawan yang menerima perlakuan tidak adil dari perusahaan, serikat pekerja itu harus hadir untuk melakukan pembelaan terhadap mereka. Contohnya saja ketika permasalahan tersebut berlarut-larut hingga menyeret ke meja hukum, ia harus bisa memberikan akses bantuan hukum terhadap karyawan tersebut. Kemudian yang terakhir yakni menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Di sini serikat pekerja memiliki manfaat untuk mengakomodir karyawan untuk menyampaikan aspirasi ke manajemen perusahaan. Di sanalah tercipta hubungan kerja yang sehat karena pada dasarnya setiap karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Dengan demikian, perusahaan juga dapat beroperasi dengan baik karena masalah dapat diselesaikan dengan secara damai dan karyawan pun juga senang karena aspirasinya bisa didengarkan.
Baik, memasuki pembahasan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari Serikat Pekerja. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja. Melalui serikat pekerja tersebut, kemudian buruh akan mendapatkan perlindungan dalam membentuk dan memperjuangkan haknya secara kolektif. Dan untuk dasar hukumnya sendiri telah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan hak kerja berserikat dan ketentuan mendirikan serikat pekerja. Nah, undang-undang tersebut telah menentukan perpanjangan tangan negara untuk membela hak-hak dan kepentingan pekerja. Negara menjamin bahwa serikat pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Kemudian selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, kebebasan serikat buruh juga telah dijamin oleh Konvensi PBB atau ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemberitahuan dan pencatatan serikat buruh. Nah, di sini dijelaskan di dalam pasal 18 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja mengatur tentang tata cara pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja. Nah, diantaranya yang pertama, serikat pekerja yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat yang menangani urusan ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, dalam surat pemberitahuan harus dilampirkan nama anggota, pendiri, dan pengurusnya serta salinan peraturan organisasi berupa ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang ketiga, instansi urusan ketenagakerjaan setempat itu harus mencatat serikat pekerja yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu 21 hari kerja setelah pemberitahuan. Kemudian yang keempat, serikat pekerja harus memberitahukan instansi pemerintah apabila terjadi perubahan dalam peraturan organisasinya. Instansi pemerintah tersebut nantinya harus menjamin bahwa buku pendaftaran serikat pekerja terbuka untuk diperiksa dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kemudian yang kelima, serikat pekerja yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib untuk menyerahkan pemberitahuan tertulis tentang keberadaan mereka kepada pengusaha atau perusahaan terkait. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yakni selengkapnya mengenai prosedur pendaftaran serikat pekerja diatur oleh Keputusan Menteri Nomor 16/Men/2001 tentang prosedur pendaftaran resmi serikat pekerja. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan sedikit materi terkait serikat pekerja. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa.